Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, jadi saya pagi-pagi saya ini ketemu artikel bagus teman-teman. Ini saya nemunya di websitenya finansialku.com. Judul artikelnya, pilih investasi logam mulia bersertifikat atau emas lokal. Nah, ini kayaknya ini cocok sekali buat kita nih ya. Buat sama-sama nambah informasi ya teman-teman ya. Nah, ini saya bacakan teman-teman ya. Apakah Anda pernah berinvestasi emas lokal atau cukim? Oke. Istilah emas lokal atau cukim mungkin terdengar asing bagi Anda. Bagi kita ya, saya bilang kita aja. Istilah emas lokal atau cukim mungkin terdengar asing bagi kita, seperti investor pemula. Sebenarnya investasi emas lokal ini sudah banyak dan lazim ditemui di Indonesia. Yuk kita bahas investasi emas lokal atau cukim. Oke. Sebenarnya sih emas ini bukan investasi loh teman-teman. Emas ini masuk dalam kategori melindungi nilai uang dari inflasi ya teman-teman ya. Nah, pilih berinvestasi logam mulia bersertifikat atau emas lokal atau cukim. Nah, ini bagus artikel seperti ini teman-teman. Pilih logam mulia bersertifikat atau emas lokal cukim. Nah, apakah saya bacain ya? Apakah Anda pernah membeli emas di toko emas? Apakah Anda ditawari mau beli logam mulia bersertifikat atau emas lokal atau cukim? Jika Anda baru pertama kali membeli emas, tentu saja Anda akan merasa bingung. Apa beda keduanya? Kali ini finansialku.com akan membahas perbedaan berinvestasi logam mulia bersertifikat dan emas lokal. Oke, bagus ini teman-teman. Karena kan selama ini kan kita tahunya itu emas logam mulia Antam. Tahunya kan gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut yuk. Sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih detail, Anda perlu tahu baik logam mulia bersertifikat dan emas lokal adalah sama. Tuh kan, sama ya teman-teman ya. Keduanya adalah logam mulia yang dapat dijadikan sarana investasi. Oke, kita ganti namanya sarana apa ya? Lindung nilai saja ya. Perbedaannya adalah kadar emas dan standar sertifikasinya. Oke, kita detailin di sini ya. Jadi perbedaannya adalah kadar dan standar sertifikasinya. Oke. Maksudnya begini teman-teman. Logam mulia bersertifikasi ini seperti Antam ya. Logam mulia bersertifikasi adalah logam mulia yang paling sering ditemui. Salah satu perusahaan di Indonesia yang memproduksi logam mulia bersertifikasi adalah PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Nah kan, ini sudah nggak asing kita semuanya. Coba perhatikan saat Anda membeli logam mulia Antam. Pasti ada biaya untuk mencetak sertifikat sebesar 40.000 per gram. Oke, nah itu saya bilang kemarin ya teman-teman ya. Itu spiritnya itu teman-teman. Kenapa biayanya lebih mahal ya? Karena ada biaya sertifikasi seperti untuk mencetak biaya sertifikat tadi. Biaya untuk mencetak sertifikat sebesar 40.000 per gram. Oke. Lanjut ya. Umumnya logam mulia bersertifikat memiliki bentuk yang bagus seperti persegi panjang dengan sisi seperti gambar di bawah ini. Oke, cantik ya bentuknya ya. Oleh sebab itu banyak orang beranggapan dan mengatakan harga emas Antam pasti lebih mahal. Ya karena bentuknya cantik teman-teman. Ingat teman-teman, kalau kita membeli emas ya kita nggak apa-apa sih bentuknya cantik ya. Kalau cukup itu bentuknya nggak cantik. Oke, apakah ada keuntungan memiliki sertifikat tersebut? Tentu ada. Tentu saja ada keuntungannya, yaitu emas yang Anda beli tergaransi karena memiliki kadar 24 karat. Tanggal di dalam sertifikat logam mulia tidak mempengaruhi harga jual kembali pada saat Anda menjual logam mulia bersertifikat. Harga yang dihitung adalah harga emasnya saja tanpa tambahan biaya sertifikat. Oke, ingat baik-baik teman-teman ya. Jadi ketika kita menjual, harga yang dihitung adalah harga emasnya saja tanpa ada tambahan biaya sertifikat. Oke. Tapi kan harganya juga mengikuti harga internasional ya, Antam ya. Jadi bagus kok. Anda dapat membeli emas Antam atau logam mulia bersertifikat di butik Antam, toko emas, dan toko online yang terpercaya. Anda sebagai pembeli harus lebih cermat karena ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang memalsukan emas sertifikat. Oke. Itu emas Antam ya. Sama-sama bagus teman-teman. Sekarang kita bacain yang emas lokal ya. Nah ini lanjut ya. Oke, emas lokal atau cukim. Selain logam mulia bersertifikat, terdapat juga emas lokal atau disebut cukim. Biasanya emas cukim atau lokal ini dijual oleh toko-toko emas. Nah, kan?
Sebenarnya kalau teman-teman bilang di toko emasnya di kota-kota teman-teman semuanya kesulitan untuk menemukan yang jual tuh emas lokal atau cukim, bukannya nggak ada teman-teman. Mungkin teman-teman aja yang belum nemu yang jual ya. Lanjut yuk. Karena tidak ada sertifikatnya, maka emas lokal atau cukim tidak dapat tergaransi kadar emasnya. Bisa saja emas yang Anda beli tidak memiliki kadar 24 karat karena tercampur dengan logam lainnya. Betul juga ya teman-teman. Makanya saran dari saya untuk membeli emas cukim, pastikan di toko emas yang terpercaya di kota teman-teman semuanya ya. Toko emas terpercaya. Oke nih, lanjut yuk. Bentuk fisik emas lokal atau cukim biasanya berbentuk bola atau bongkahan, bongkahan kecil. Bentuknya nggak menarik teman-teman, seperti kerikil. Nah bener nih. Mungkin Anda masih bingung dari mana toko emas memiliki emas lokal atau cukim. Sebenarnya emas lokal atau emas cukim adalah hasil peleburan perhiasan-perhiasan emas lalu kemudian dimurnikan. Kebanyakan toko emas tidak memiliki teknologi untuk mencetak secara rapi. Nah gitu makanya. Sehingga emas lokal atau cukim yang dijual berbentuk bola atau bongkahan kerikil. Harga jual dan harga beli emas lokal atau cukim sama seperti harga emas logam mulia tanpa ada biaya sertifikat. Tuh kan. Jadi ini perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Harga jual dan harga beli emas lokal atau cukim sama seperti harga emas logam mulia tanpa ada biaya sertifikat. Oke. Sekarang kita bacain kelemahannya ya teman-teman ya. Kelemahan membeli emas lokal atau cukim adalah saat menjual kembali Anda tidak dapat menjual emas lokal atau cukim di seluruh tempat. Betul sekali teman-teman. Jadi kalau kita belinya di toko A, kita cuma bisa dijual di toko A ya. Karena tidak semua toko emas bisa menerima kembali emas lokal atau cukim, Anda hanya dapat menjual emas cukim di tempat Anda membelinya. Oke, betul. Karena toko emas tersebut yang tahu persis berapa kadar emas tersebut. Jika Anda ingin beli emas lokal atau cukim, baca tips berikut. Oke, ini tipsnya bagus. Oke ya. Beli di toko emas terpercaya di kota Anda. Oke, teman-teman ya. Kalau membeli emas lokal atau cukim, ini perhatikan baik-baik ya. Beli di toko emas terpercaya di kota Anda. Kemudian kedua, jangan lupa minta tanda beli nota pembelian. Ini pasti teman-teman. Karena nota pembelian tersebut harus disertakan saat menjual kembali emas cukim. Pasti dapat itu. Sebelum membeli emas cukim nomor 3 ya, pastikan Anda sudah mengecek harga emas hari ini. Oke. Di video sebelumnya kan saya sudah kasih link teman-teman untuk cara mengecek harga emas dunia ya setiap hari ya teman-teman ya, untuk di kurs menjadi harga emas per gram dalam rupiah ya. Kemudian nomor 4, simpan emas cukim di tempat yang aman seperti safe deposit box, oke, atau brankas pribadi. Seperti brankas pribadi itu maksudnya simpan di tempat emak kita teman-teman, ibu kita, oke. Nomor 5, masukkan emas cukim ke dalam plastik transparan berserta nota pembelian agar tidak tertukar, oke. Karena kan kalau kita nyimpan emas cukim, kita beli sedikit demi sedikit, nanti kan ngumpul akhirnya kecil-kecil kayak kerikil teman-teman. Ingat simpannya di safe deposit box ya, jangan di rumah ya. Safe deposit box itu di bank. Ya, itu biayanya per tahun berapa ya? 400.000 kalau nggak salah. Oke, catat 4 cukim yang Anda miliki. Oke, bagus juga nih. Jika rutin membeli emas cukim, belilah di satu toko atau 2 toko langganan. Jangan beli emas cukim di toko yang berbeda-beda. Oke, ini ya begini teman-teman, benar ini. Jika rutin membeli, beli di satu toko saja teman-teman. Jadi jangan pindah-pindah ya. Oke. Laporkan dalam satuan gram rupiah Anda emas cukim. Oke, jadi ini lanjut. Kenali untung ruginya sebelum membeli. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tentunya kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai investasi logam mulia bersertifikat dan emas lokal atau cukim. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman, saya kira teman-teman sudah tahu apa tadi? Gambaran mengenai logam mulia bersertifikat dan emas lokal atau cukim ya. Idealnya sebelum kita membeli apapun, termasuk membeli emas teman-teman. Saya nggak bilang investasi nih teman-teman ya. Membeli emas sebaiknya memiliki rencana investasi, miliki rencana keuangan, pastikan sesuai dengan rencana kita, oke? Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi ini artikel bagus, pilih investasi logam mulia atau emas lokal bersertifikat, emas lokal cukim. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.